Halo, perkenalkan nama saya Asma Sorofosia dengan NIM akhir 108. Saya Dela Rosiana Rahmawati dengan NIM akhir 118. Saya Irma Bieta Hapsari dengan NIM terakhir 131. Saya Fityatul Anggiani dengan NIM akhir 124. Saya Nailul Iza dengan NIM akhir 126. Saya Muhammad Nailul Autor dengan NIM akhir 151. Di balik piring-piring sederhana, ada rasa, usaha, dan juga peraturan. Bagi sebagian orang, ini cuma kedai makan biasa, tapi bagi pemiliknya ini adalah hidup. Pernahkah kita bertanya bagaimana mereka bertahan? Apakah kedai kecil seperti ini sudah memiliki izin resmi? Apakah mereka tahu cara menghadapi pajak, keluhan pelanggan, dan aturan pemerintah? Video ini mencoba mencari jawabannya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. Tentang bagaimana kedai kecil menjaga rasa dan tetap berjalan di tengah hukum yang tidak selalu ramah. Tapi setelah rasa, ada hal lain yang harus disiapkan. Izin usaha, aturan kebersihan, sertifikat makanan. Apakah kedai sederhana seperti ini siap menghadapi hukum yang begitu banyak? Selamat siang Ibu, kami dari Universitas Wahid Hasyim, Prodi Manajemen. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai pelaku UMKM dengan Ibu siapa? Saya Ratna. Oh, Ibu Ratna. Baik, kami ini dapat tugas dari mata kuliah hukum bisnis. Mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Langsung saja ya Bu. Boleh. Jadi kedai ini mulai jalan dari kapan ya Bu? Kalau dari awal sebenarnya tahun 2002 akhir itu kalau nggak salah bulan Oktober. Terus awalnya gimana ceritanya sampai kepikiran buka usaha kayak gini di rumah-rumah? Sebenarnya ya buat apa ya? Manfaatin ini aja karena lokasi juga dekat kampus. Terus kebetulan saya ibu rumah tangga, ya udah pengen punya kegiatan, ya udah buka kedai ini. Kalau soal izin usaha itu udah ada sempat ngurus belum ya Bu? Misalnya itu kayak izin lingkungan dari RT atau RW, NIB atau surat izin usaha lainnya. Kalau ini masih, saya merasa ini masih levelnya kayak warung makan kedai gitu sih ya Mbak ya. Terus jadi kayak belum perlu izin usaha, tapi untuk kayak lingkungan memang ya sekedar pemberitahuan aja sih ke kayak Pak RT kalau kita mau buka warung, karena kan pasti efeknya kan ke ya terutama juga tetangga kanan kiri juga, karena kan salah satunya nanti akan ada keramaian juga gitu. Jadi sekedar kayak pemberitahuan aja sih. Oke. Lanjut. Untuk limbah atau sampah dari dapur warung itu biasanya Ibu kelolanya gimana ya Bu? Ada cara khusus biar tetap bersih dan nggak ganggu lingkungan sekitar misalnya? Kalau sampah atau limbah karena masih levelnya warung ya, kedai makan gitu, masih kayak sampah rumah tangga sih Mbak. Jadi ya biasa aja gitu sih, nggak ada pengolahan khusus gitu. Soalnya kedai ini kan gabung sama tempat kos juga ya Bu. Pernah nggak sih ada anak kos yang ngerasa terganggu misalnya karena suara ramai atau aktivitas dapur, atau biasanya Ibu tuh nanggepinnya bagaimana ya? Oh, kalau masalah ini ya keramaian kayak gitu, saya lebih mengantisipasinya dengan ini buka jam bukanya. Yeah. Jadi dari jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi kan kalau terlalu malam kita buka di tengah kampung kayak gini, mungkin ada mereka pada yang datang ke warung rame. Jadi saya antisipasinya nggak terlalu lama. Nggak terlalu malam bukanya sampai malam, jadi sampai jam 10 gitu. Selama ini belum ada sih respon dari kanan kiri tentang apa ya terganggu atau apa gitu, belum ada sih gitu. Cuma ya memang saya antisipasinya bukanya nggak terlalu malam gitu, tutupnya nggak terlalu malam. Gitu. Terus soal pekerja kedai di sini, sistemnya kerjanya itu gimana? Sistemnya Iya. Saya saat ini masih sistemnya part time. Jadi saya hire-nya ke anak-anak mahasiswa yang mungkin ini sih mau part time gitu. Saya hire-nya masih ke anak-anak part time, belum yang kayak kontrak yang apa, dan sistem gajinya masih harian gitu.
Terus menurut Ibu itu aturan-aturan dari pemerintah buat usaha rumahan kayak gini tuh lebih membantu atau justru terasa membebani gitu? Saya belum begitu paham untuk aturan-aturan hukumnya sih ya Mbak ya. Seperti apa gitu. Mungkin kalau nanti ada apa ya, penyuluhan atau apa ya, mungkin saya akan ikut sih. Tapi saya belum begitu paham. Jadi kayak karena UMKM setahu saya ya udah mau dagang jualan ya kayak gitu aja sih gitu. Jadi belum, dan memang statusnya masih kedai itu, saya belum berbadan usaha gitu. Terus lalu kalau semisal ada pelatihan atau pendampingan gratis dari pemerintahan atau kampus gitu, khususnya soal hukum usaha atau cara ngatur warung, Ibu tertarik ikut nggak? Oh iya, kalau memang ada sih mau ya, karena memang saya belum nggak begitu paham. Kalau ada memang ada pelatihan atau mungkin seminar apa, kalau bisa yang gratis sih mau, jadi biar lebih tahu gitu. Jadi kan kadang kita nggak tahu, terus tiba-tiba dapat surat tanpa ada apa ya, mungkin penjelasan atau apa sih istilahnya, pendekatan atau apa ya, edukasi gitu tentang kayak gitu kan, kita nggak paham, tiba-tiba ada surat ini kan. Kalau ada pelatihan kayak gitu ya memang perlu harus ini biar lebih paham gitu. Oke, cukup. Berarti mungkin itu aja Bu pertanyaan dari kita. Selebihnya mohon maaf kalau misal kita mengganggu waktunya Ibu. Semoga bisa membantu juga ya. Sangat membantu. Dan terima kasih juga ya Bu sudah mau meluangkan waktu buat kita. Iya, sama-sama. Kedepan diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM rumahan tentang pentingnya legalitas usaha. Pemerintah perlu aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan hukum yang mudah dipahami dan menjangkau langsung pelaku usaha. Proses perizinan juga sebaiknya disederhanakan dan didigitalisasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal perlu diperkuat guna membentuk ekosistem UKM yang mandiri, legal, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, hasil riset menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM rumahan masih rendah, terutama soal pentingnya izin usaha. Banyak yang belum memahami bahwa legalitas mendukung keamanan dan keberlanjutan usaha. Kurangnya informasi dan akses menjadi hambatan utama. Karena itu, dukungan pemerintah melalui edukasi dan memudahkan perizinan sangat dibutuhkan agar UMKM bisa tumbuh secara legal dan berdaya saing. Terima kasih.